Selamat jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah. Kita ketemu kembali dalam acara pembelajaran iman. Saya, Pastor John Toring, datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Sungguh Minasa. Kita memberikan tanda salib dahulu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Saudara sekalian, tema kita adalah ada apa dengan semakin kuatnya tren inginkan kembalinya misa berbahasa Latin. Ini terutama di kota-kota besar Indonesia ya. Jadi bukan cuma di Eropa saja, Amerika Utara, yang sudah lama muncul hasrat kuat untuk ikuti misa dalam bahasa Latin dengan ritus gaya Trente, menampai kata Tridentin ya. Di Indonesia sudah mulai demikian, kota-kota besar ya, orang Katolik cari di mana misa seperti itu dan undangan lewat medsos untuk ikuti. Misa gaya Latin ini, gaya Tridentin atau kota Trente ini, ya itu Trente adalah nama kota di Italia ketika diadakan konsili pasca reformasi abad ke-17. Misa bahasa Latin ini dimulai oleh kelompok yang dipimpin oleh almarhum Kardinal Lefebvre dan kelompoknya Serikat Pius ke-10. Penggunaan bahasa Latin dipandang sebagai manifestasi gereja universal. Bahasa Latin tentulah dipakai sejak awal di kota Roma. Cuma sejauh yang diketahui secara umum, di wilayah timur kekaisaran Romawi, bukan bahasa Latin yang dipakai, tetapi bahasa Yunani. Nah, pada wilayah kekaisaran Romawi Barat, yang pusatnya Roma, dipakai bahasa Latin. Santo Hieronymus disuruh oleh Paus pada abad ketiga atau abad keempat lah, untuk menyalin kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ke dalam bahasa Latin. Maka Santo Hieronymus belajar bahasa Ibrani di Bethlehem. Kalau kita ke Bethlehem sekarang ini, ya di gereja Basilika yang dipakai oleh gereja Katolik Latin, ya silakan dua gereja Basilika berdekatan. Satu dipakai oleh gereja Ortodoks, itu tempat Yesus dilahirkan, dan satu di sampingnya gereja Katolik Latin. Nah, di bawah sakristi, lantai bawah ada ruangan yang dulu konon tempat tinggal dari Santo Hieronymus ya. Jadi bahasa Latin, kitab suci diterjemahkan dalam bahasa Latin. Dikatakan bahwa perayaan liturgi dalam bahasa Latin itu memberikan suasana agung ya, hening, dan mengundang kekaguman orang akan kehadiran Tuhan yang sungguh nyata. Dipakai istilah realis presensia, kehadiran Tuhan yang sungguh nyata. Dan tradisi berbahasa Latin tentulah sudah lama ya, dalam gereja Latin hampir 2000 tahun ya toh. Namun kata perayaan Ekaristi gaya Trente atau Tridentin Mass itu merupakan bentuk yang dibakukan pasca Konsili Trente oleh Paus Pius ke-5. Itu reformasi ya, supaya orang Katolik sungguh mempunyai pegangan yang teratur, yang mana ekaristi kita supaya terbedakan dengan kelompok reformasi ya, itu. Nah, itulah terjadi skisma di gereja Barat, gereja Latin ya. Dalam perayaan misa berbahasa Latin ya, kayak Trente, dan saya masih ingat ketika saya komuni pada tahun 62 ya, 63, saya kelas 2 SD terima komuni ya. Itu menerima komuni dengan mulut, dengan lidah dijulurkan. Kita berlutut di bangku yang spesial
maju ke depan, ya. Ada bangku komuni namanya. Orang maju antrean untuk komuni. Dan misioner biasanya bukan anak-anak ya, tapi cukup besar, memakai patena itu menampung jatuhnya hosti, ditaruh di bawah mulut, dagu komunikan orang yang mau komuni, supaya jangan sampai remah-remah roh hostia itu jatuh ke lantai. Demikian sikap hormat begitu rupa. Dan memang dalam kenyataan ketika banyak orang komuni, ada banyak remah ternyata di atas patena itu yang jatuh, biarpun kecil, di komputer jadi banyak juga. Dan dalam keyakinan gereja Katolik bahwa hostia yang sudah diberkati dengan suatu konsekrasi itu, sekecil apapun memuat kehadiran nyata Yesus Kristus yang utuh. Ya jangan berkata, masa iya? Tidak. Itu diyakini. Dalam mereka misa berbahasa Latin yang dimaksudkan bukan sekedar menggunakan bahasa Latin saja, melainkan bahwa seluruh umat dipimpin oleh imam dalam misa menghadap ke depan. Altar agak jauh dari umat, naik tangga, ya, dan setiap tangga itu imam berdoa, ada rumusannya. Dalam mulai misa sendiri, dalam memimpin misa, si imam yang pimpin misa melaksanakan berbagai ritual, mulai dari cuci tangan, di wastafel, memakai pakaian, semua ada doanya, ya. Biasanya itu dari Mazmur. Itu sangat sungguh-sungguh tertib dan jelimat. Maka dikatakan pakai rubrik, yaitu tulisan cetakan warna merah, untuk menyatakan apa yang harus dilakukan oleh si imam dalam merayakan Ekaristi. Sampai menuju ke kaki altar, ada ritusnya. Beberapa doa yang disiapkan untuk itu. Semua dilakukan dengan penuh hikmat dan konsentrasi yang luar biasa. Maka memang ini selalu sungguh-sungguh hikmat dirasa, ya. Saya sengaja mengangkat topik ini karena terdapat kesan bahwa sekarang ini kurang sakral. Misa sekarang ini yang dikatakan dari Novus Ordo, tata aturan baru itu dianggap mengkhianati tradisi dan membuat orang semakin kurang mengenal Kristus lagi. Oleh karena misa sekarang ini segala centang, bahkan dikatakan segala centang perenang sekarang masalah sekarang ini dengan gereja di mana banyak masalah besar, ya, skandal-skandal yang begitu rupa, itu dikatakan bahwa ini gara-gara hasil Konsili Vatikan kedua, di mana orang misa Novus Ordo, di mana orang lagi tidak sungguh-sungguh menghayati kehadiran nyata Yesus Kristus. Maka apa pendapat saya, ya, pribadi, ya. Pertama, perayaan liturgi sekarang ini itu tidak datang gitu saja, bukan kreasi pribadi, melainkan buah dari perubahan yang sudah berlangsung cukup lama, mungkin sejak tahun 1920-an, awal abad ke-20, ya, sudah Perang Dunia Pertama. Yang kedua, melalui pembaruan liturgi dibuat lebih sederhana, tidak bertele-tele, sehingga mudah dipahami, tidak ada pengulangan, ya. Pada misa dahulu ada banyak perulangan, dan itu bertele-tele dan bisa lupakan, dalam jadi susah kepala, susah orang, ya. Dibuat ringkas, sederhana, tidak bertele-tele, agar mudah dipahami, ya, begitu. Yang ketiga, peran liturgi sekarang ini berupaya untuk kembali ke sumber kitab suci dan ajaran para bapak gereja. Maka dalam seluruh peran Ekaristi sekarang ini ada banyak kutipan kitab suci yang muncul, ya. Yang keempat, ada banyak ritus Ekaristi dalam tradisi gereja Latin. Bukan cuma satu, ada banyak. Dan itu dalam sejarah gereja, ya. Nah, ini semua dibakukan, disatukan prinsip-prinsipnya. Yang kelima, bila mengikuti tata perayaan liturgi sebelum Konsili Vatikan kedua, maka pastilah kita tidak mungkin merayakan Ekaristi seperti itu di hutan. Saya pernah merayakan Ekaristi di tengah hutan dengan mungkin 15 orang di stasi, dengan kayu-kayu yang rebah, habis tebang.
bagaimana mungkin mereka bisa tertentin di tempat itu? Orang tidak bisa kerayakan Ekaristi. Karena misa seperti itu membutuhkan gereja tertentu. Dengan Novus Ordo, lebih sederhana dibuat sehingga dimanapun orang bisa misa. Bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui liturgi Ekaristi. Ya. Yang keenam, Ekaristi Gaya sebelum Konsili Vatikan kedua mengandaikan gedung gereja yang luar biasa hebat. Yang tak mungkin dibangun sekarang ini. Yang tak mungkin dibangun di tengah hutan. Di berbagai tempat terpencil di dunia ini. Di hutan-hutan Papua umpamanya. Jangan Papua. Di pulau-pulau kecil. Di Maluku. Atau di pedalaman Sulawesi Tengah. Di Tanah Toraja umpamanya. Di darat yang disebut Mamasa. Tidak mungkin. Mereka bisa seperti itu. Di mana umat tinggal berjauhan dan yang hadir sedikit, ya mereka harus Ekaristi. Yang ketujuh, Ekaristi zaman sekarang berpangkal pada pengalaman misi gereja ke seluruh dunia dan keragaman budaya yang sangat kaya dan dipandang sebagai ciptaan Allah yang maha baik. Lantas apa yang perlu dilakukan kalau begitu? Pertama, perayaan Ekaristi bukanlah sebuah pentas musik atau seni di mana pusat perhatiannya adalah pada orang yang berada di altar. Tidak. Perhatian orang pada Ekaristi adalah pada peristiwa keselamatan yang sedang berlangsung, yaitu orang mau mengalami kedatangan Kristus yang menyelamatkan, dan bahwa perayaan Ekaristi sungguh sesuatu yang disiapkan mulai dengan persiapan batin bagi imam sendiri. Dia sungguh-sungguh siap itu. Ekaristi tidak seadanya. Dan bahwa ini bukan pentas musik. Maka seorang imam jangan jingkrak di altar. Ya, ini nanti menunjukkan musiknya kayak apa ya. Yang ketiga, karena perhatian pada peristiwa keselamatan, maka dibutuhkan situasi hening. Ya, harus ada dalam Ekaristi. Dan tata upacara sekarang ini itu memberikan ruang untuk keheningan. Dalam hal ini dihindari musik yang gagap gempita, yang gaya rock ya. Musik itu sedapat mungkin yang membangun ketenangan, yang mengalir, yang dapat mengungkapkan doa-doa manusia ya. Tentu saja memang harus seperti musik Gregorian ya. Tapi musik kita akan bicarakan tersendiri nanti ya pada tema lain. Tapi jelas bukan musik yang gagap gempita. Dalam keningan tersimpanlah kekayaan batin yang luar biasa. Hiruk pikuk itu membuat manusia jatuh ke dalam kekosongan. Hiruk pikuk dalam gereja itu jatuh kekosongan orang. Apa sih dapatkan? Dalam keningan ditemukan kepenuhan roh yang hadir. Yang keempat, keadaan dalam gereja bukanlah pertama-tama, atau situasi dalam gereja bukanlah pertama-tama indah, apalagi mahal. Melainkan suasana gereja harus mengundang orang untuk berdoa, untuk mengakui hadirnya yang ilahi. Karena itu tempat ibadat kita sedaknya tempat yang sungguh tersendiri. Maka orang jangan misa di hotel ya toh, misa di umpamanya ini kayak restoran ya toh. Hendaknya suasananya sungguh dibangun, mengundang orang untuk berdoa. Itu tantangan memang. Jika kalau bisa ada tabernakel di situ, ya sehingga orang bisa menghayati hadirnya Tuhan. Harus ada kebersihan dijaga. Ya toh. Dan dalam tata aturan gereja sekarang ini ya, bahkan di Indonesia diatur. Kalau misi di rumah itu bagaimana harusnya ya. Supaya membangun keadaan nyata Yesus Kristus. Karena seperti sekarang ini di Indonesia, di mana gereja sudah dibangun ya, orang misi di mana? Di ruang-ruang tertentu seperti zaman lampau, di katakomba ya, pada zaman lampau. Abad pertama, kedua di Kristen Romawi. Kelima, orang harus mengerti apa yang dirayakan dan mengikutinya dengan sepenuh hati.
kendati tak selalu harus bersuara. Gitu. Bisa hening, Anda tak perlu bersuara. Doa bisa dalam batin, tetapi mengikuti dengan liturgi dengan penuh minat. Karena sadari maknanya bagi hidup, bukan cuma bagi hidup sekarang, tapi juga hidup nanti. Keenam, liturgi dihayati sebagai puncak dari hidup kita. Hidup kita mengalir memuncak pada Ekaristi, dan dari Ekaristi mengalir kembali memenuhi seluruh hidup kita. Ekaristi lah puncak dan sumber hidup. Gitu dikatakan dalam Sacrosanctum Concilium, dokumen gereja tentang liturgi. Yang ketujuh, dari membangkitkan rasa hormat yang berikan iman, harap, dan cinta. Yang ketujuh, dalam perayaan liturgi orang harus diajak untuk menyadari bahwa perjumpaan dengan Tuhan yang menyelamatkan terjadi dalam Ekaristi. Tuhan yang sungguh menyelamatkan, yang sungguh hadir, dan karenanya menuntut persiapan batin dari kita. Ya, ada persiapan batin. Dengan sikap seperti ini, maka bukan soal gaya sebelum konsili Vatikan kedua dan menggunakan bahasa Latin yang buat liturgi itu meriah. Tidak. Juga kita terhindar dari merayakan liturgi sebagai hasil selera pribadi, mereka sungguh mengikuti tata upacara yang sudah digariskan. Namanya misalnya Romanum, itu kita ikuti. Yang diperlukan adalah bahwa kita menyadari apa makna liturgi Ekaristi buat kita. Itu bahwa merayakan liturgi Ekaristi menuntut perhatian yang penuh, dan bukan sekedar karena sudah biasa, sudah hafal. Enggak. Bahwa Ekaristi bagi kita adalah satu pesta yang perlu perhatian kita disiapkan, dan kita perlu hadir dengan penuh minat. Liturgi yang kita rayakan sekarang ini berasal dari pembaruan liturgi dari Konsili Vatikan kedua yang disebut Novus Ordo, tata upacara baru. Di dalam tata upacara baru ini, perayaan Ekaristi yang diresmikan penggunaannya oleh KWI tanggal 29 Mei 2005 telah disetujui oleh Roma. Dan pada halaman pertama dari promulgasi TPE tata perayaan Ekaristi dikatakan demikian, bahwa sejak tahun 1960, ya 1960, Gereja Katolik di Indonesia sudah merayakan Ekaristi di dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan tata upacara zaman lampau, ya Tridentin, ya. Dan pada tahun 1964, Gereja di Indonesia secara resmi memohon agar boleh merayakan Ekaristi dalam bahasa Indonesia. Dan pada tahun 1966 memohon izin untuk mendoakan privasi dan doa syukur agung juga dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, nyatalah bahwa Gereja Katolik di Indonesia oleh karena kebutuhan setempat sudah menggunakan bahasa Indonesia untuk misa sejak tahun 1960. Andaikan misalnya, ya, ada umat meminta supaya diadakan misa menggunakan bahasa Latin, maka pertanyaan adalah ini: apakah sungguh mengerti bahasa Latin itu? Dan apakah imam-imam muda sekarang ini paham berbahasa Latin? Jangan sekedar gagah-gagahan tanpa memahami makna. Nanti mengesankan ini sebuah kegenitan. Dan akhirnya menumpul ke namanya sensus religiosus. Rasa keagamaan itu tumpul. Mungkin saja di tempat tertentu dengan misa gaya Trente, ya mungkin saja, asal dipahami kerumitannya agar tidak menjadi lawakan, maka sungguh dipersiapkan. Bagi saya pribadi, saya tidak punya alasan mencegah Paus Benediktus XVI mengizinkan perayaan misa gaya Tridentin di tempat-tempat tertentu, ya, memakai bahasa Latin. Selebihnya Novus Ordo sekarang ini juga menghasilkan orang kudus, ya. Santo Paus Yohanes Paulus kedua, Yohanes Paulus kedua, bukan 23, Yohanes Paulus kedua, itu sebagai uskup ikut serta dalam Konsili Vatikan kedua.
Jika dia menghayati sungguh konsili itu dan ikut dalam setiap perumusan naskah-naskah, dan hidupnya lah menghayati konsili Vatikan kedua itu dalam panggilan kekudusan yang ada dalam Lumen Gentium paragraf paragraf 48 ya, panggilan kekudusan ya. Dia sungguh menghayati yang namanya kekudusan itu, dan dia sebagai orang kudus, maka yang pokok adalah menghayati Lumen Gentium 40 ya, bukan 40 ya. Yang pokok adalah menghayati kita menghayati panggilan kita untuk jadi semakin kudus. Seperti katakan dalam Lumen Gentium itu artikel 40 ya, menggemakan Matius bab 5 ayat 48. Kualitas kekudusan akan sungguh menghidupkan gereja, dan semakin gereja membuat gereja semakin menghayati panggilannya dalam dunia ini, dan buat gereja semakin relevan. Saya melihat bahwa hasrat umat menginginkan misa berbalas Latin adalah sebenarnya hasrat umat untuk apa? Satu, umat menginginkan keheningan dalam ibadat. Jadi bukan pakai musik rock ya, dengan jika pastornya tidak boleh. Umat inginkan keheningan. Yang kedua, kesungguhan untuk beribadah dengan persiapan yang bukan seadanya. Orang rindukan itu. Yang ketiga, bahwa umat menghargai yang namanya barang kudus, maka perlu sikap hormat, reverence dalam gereja. Sikap hormat, sikap khusyuk. Yang keempat, bahwa Kristus sungguh hadir dalam Ekaristi, maka kita perlu hayati sebagai tempat kehadiran Yesus Kristus. Sungguh hadir yang nyata. Yang kelima, bahwa perayaan Ekaristi sungguh merupakan sesuatu yang menarik seorang berjumpa dengan Kristus, dan bahwa si pelayan misa itu imam sungguh menampilkan kehadiran Kristus yang nyata. In persona Christi Capitis dikatakan. Kelima hal ini yang sebenarnya muncul di balik hasrat orang merindukan misa berbalas Latin gaya Tridentin. Sampai jumpa kembali saudara sekalian pada kesempatan berikut dalam pengajaran iman yang berikutnya. Saya Pastor John Trindata dari Paroki San Simon Petrus Gembala, Suku Minasa. Sampai jumpa kesempatan lain. In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.